Apakah tim Liquid berhasil mendapatkan kemenangan dan laju ke babak selanjutnya, atau tim Onyx yang akan menurunkan tim Liquid? Ya, banyak yang bilang ini final yang kecepatan bang. Preview katanya. final. Preview final bang. Ya, tapi kita lihat ya, seperti apa nih dengan adanya hero kesukaan Om Wawa. Yes. Amon. Dan Om Wawa tadi langsung bilang, siapa yang pakai Amon, dia akan menjadi favorit dari Om Wawa. Tapi Ohip bakal dihajar di arah bottom lane. Hampir aja kita lihat sini dan bonyok Lim nampaknya. Wah, ini early game yang sebenarnya bagus ya. Oke, kita bedah sedikit emblem dari Amon. Attack speed yang diambil, tujuannya apa? Untuk mempercepat jungle, udah pasti. Sementara untuk Sans, Parsia dengan pull yourself together, flicker yang lebih cepat. Kita tahu, tipikal permainan dari Sans. Suka banget untuk flicker agresif, fitur extract flicker. Nggak sekali kita lihat ya keluar dari Sans. Tapi yang kali ini dilawan bukan sembarang lawan, tapi Sanji. Ini juga harus diperhatikan. JP maju ke bagian depan bersama dengan Kalten Z. Yisansin versus Amon. Ya memang sih kalau ngelihat dari Amon sendiri, match up-nya harusnya lebih unggul sedikit ya dari segi damage-nya. Di late game baru beda lagi. Tapi Raw first blood. Oh, first blood. Oh my god, first blood. Oh no, tidak boleh terlalu terburu-buru. Harus lebih sabar lagi. Kita lihat di sini damage-nya dan Lele-nya kena lagi menjaga Kairi. No way, membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Oh, di Indonesia harus bermain dengan sabar. Kiboy juga masih berada di level 2. Mungkin akan ada input gameplay yang sangat besar nanti ketika Kiboy berada di level 4. Wow, bahaya sebenarnya sih dengan arrow-arrow yang cukup mematikan, apalagi nggak ada Purify. Dan gua rasa Purify pun kayak sayang aja gitu kan kalau hanya untuk sebatas arrow. Dan kita harus tahu nih, Kiboy nggak boleh masuk kalau misalnya para pasukan tim Onyx Indonesia nggak mau komit. Kiboy nggak boleh masuk. Itu kalau misalnya kita bisa lihat itu kedengeran suara anginnya, Lim, di kuping. iya ini kombinasi yang sebenarnya ya kalau kalian sadar dulu pernah dipakai digunakan oleh Rebellion. Baxia, tapi waktu itu sama Franco. Ini diganti sama Selena. Baxia nabrak siapapun, efek stunnya itu bisa di follow oleh Abyssal Arrow dan hampir terbilang 100% connect. Nah itu cukup berbahaya karena siapapun ditemu itu bisa dimakan. Kiboy bahkan belum di level 4. Iya. Ini udah sampai hampir di menit 3 loh. Kiboy ketinggalan lama banget. Ini jauh banget ya ketinggalannya. Mereka harus coba mengejar dan mereka juga dengan Savero berada di arah late game power. JP sudah memberikan sedikit vision di arah bottom lane. Kiboy ada dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus berhati-hati. Clear minion harus coba dilakukan. Lele dari Sanji hampir saja kena ke Savero. Untungnya Savero masih bisa loncat roar dari pria misterius. Ya, kalau di XP gue ngeliat kayak lumayan santai ya. Wih, menit 3 loh. Kiboy belum 4 ini. Dan ngeliat dari levelnya Kairi versus Kalten Z juga lumayan jauh nih. Bedanya hampir 1 level. Wah, ini harus pelan-pelan sih. Onyx dia harus reset dulu. Ingat, jangan lupa ya, untuk game kemarin Onyx di game pertama mereka fall off banget. Iya, Dan jangan sampai terjadi lagi. Ini lawannya beda Ji. yang mungkin harus diingat adalah Onyx gak boleh downloading game ya. Onyx gak boleh downloading game. Dia harus benar-benar memastikan permainan dari flawless. Oke, mungkin cukup berat dengan hero scaling yang mereka miliki. Tapi mereka nggak boleh kekejar terus. Makin ngejauh, makin ngegulung untuk snowball yang dimiliki dari tim Liquid. Oke. Inilah yang dimaksud oleh Adi kemarin ya. Mereka baru nunjukin satu hero Kairi. Ternyata memang banyak banget hero-nya Kairi. Kairi, dia bisa dibilang bukan hanya the battle of the champs, tapi the battle dari wajah MLBB dunia. The face of Mobile Legends. Yeah, the face of MLBB. Dan kita lihat melawan Kairi versus Kaltizi. Kita tahu Kairi, jangankan hero pool, mau bermain adjustable, tiba-tiba tank jungle satu match yang sama pun dia bisa. Ya, dia pakai Fredin pas playoff ya paling cepat. The wheel drive dan Kiboy! Fokus ke arah Sanford, dia semangat coba di-call-in. Dan Sans berhasil menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan tim Liquid. Tapi nampaknya Sanford selamat! No way! Revitalize dari JP menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Orang Indonesia, komit yang udah sangat baik, damage yang mungkin dikira cukup, tapi ternyata tiba-tiba respawn yang sangat baik menuju ke arah top lane. No, Sanford masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Sans mengeluarkan flicker, Kiboy mengeluarkan flicker, bahkan Vengeance dari Lutfi pun terpop out. Turtle nggak berhasil didapatkan, 2 turtle dengan Yisansin. Iya, Yisansin, jadi dia punya power lebih dan Savero di arah bottom lane. Safe. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kiboy target utama mereka berjukan Sanji. Roar dari pria misterius. Di following anteng adanya Venom yang tapi ternyata belum berhasil selamat. One last HP. Gagal mendapatkan 1 point kill. Kairi akan menjadi eksekutor tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru dan para pasukan dari tim Liquid. Kembali Dewi Fortuna berada di pundak mereka.
0 kill. Onyx ID masuk di menit kelima. Seperti biasa lah, apa yang terjadi seperti kemarin. Game pertama Onyx sedang mendownload game dan ini berbeda lawannya. Bukan seperti yang kemarin, ini lawan calon petinggi yang bisa dibilang calon juara. Lihat Sanford nge-zoning out Lutfi. Betapa sakitnya. Mungkin menuju ke late game bisa menjadi sebuah solusi. Tapi setidaknya dari tim Onyx Indonesia dia nggak kehilangan lagi point kill. Mereka bisa bermain disengage walaupun source kill terlalu banyak yang keluar. Onyx Indonesia kita tahu Kairi dengan power dari Amon. Dia pasti butuh farming, dia butuh point kill lebih tepatnya Lim. Iya. Dan kali ini masih belum ditemukan untuk keputusan gimana cara mereka mengkomit. Bahkan OHEP sekalipun tidak bisa mereka dapatkan. Kalau dari gold sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, 600 lah. Maksudnya masih bisa dikejar. Sementara di bagian top lane Lutfi terkena pressure. Lutfi masih bertahan lah, kita bisa bilang dia masih kuat untuk bisa menahan lane-nya. Kairi sudah berada di level 9. Memang sorry to say harus ketinggalan satu level dan berbanding terbalik dengan adanya power of retribution. Mungkin Kairi butuh untuk dibantu dibuka jalannya. Iya, dia kalau farming kontes. Ya, dibukain jalannya, tapi resikonya tetap ada, Ci. Karena gue rasa kontes dengan kondisi ketinggalan 2.500 gold ini nggak terlalu bagus. Tapi berani ternyata dan Flicker. Duel Tricky Boy! Masih bisa diselamatkan Sanji, tapi itu dia Kairi menutup hari dari Sanji. Bermasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan mid laner versus dengan kehilangan Roamer. Tapi masih worth it. Sans di depan sana masih ada satu fan wrestling yang memukul mundur, tapi lapangnya Safero. Jadi kejar-kejaran meloncat Safero. One last hit berhasil dimakan OHEP. Gak ada jalan untuk pulang. Lutfi menunggu di depan sana, tapi Sanford menuju ke arah seorang Sans. Menumbangkan Sans, menandakan tidak ada power. Tapi Kairi versus everybody. Astaga Lutfi, ini dia featuring Kairi berhasil memakan Sanford. Triple kill from Lutfi. Ini dia momentum tercipta Onyx ID. Mereka membalikan keadaan, menarik keunggulan gold yang tadi dipegang tim Liquid. So Turtle yang terakhir dipegang Kairi. Hampir tadi. Itu dia. udah terbang. Itu dia yang sudah kita sempat bicarakan. Kairi butuh jalannya dibuka, Lim. Iya. Walaupun Vitalize Strike Sans 2 kali miss tadi nggak kena karena JP. Tapi Safero membeli waktu dengan sangat-sangat lama. Dan Flicker agresif lagi-lagi dari Sans. Dia siap untuk tumbang. Dia tidak punya Vitalize Strike lagi. Dia tahu tugasnya adalah maju, buang semua skill, tumbang nggak masalah. Dan Lutfi menjadi satu hero frontliner dan eksekutor yang manis banget dengan triple kill yang dia miliki. Lutfi tidak boleh kena, tapi lihat Kiboy! No. Tidak boleh terburu-buru karena damage-nya nggak cukup. Kiboy harus sabar sedikit dengan flicker yang tidak available untuk dirinya, Lim. Iya. Dan kalau bisa kita bilang, tim Liquid tidak respect dengan adanya Choki Boy. Kita tahu Choki Boy dari dulu semengerikan apa? Memang. No Borify. Masalahnya targetnya ini mau ke siapa? OHEP jauh sekali. Kedua ya kalau memang mau ambil mungkin Selena. Kaltezi menurut gue bukan target yang pas. Dia dengan lincahnya, Venture dan by the way dari Sunset sekarang banyak yang udah nge-skip War X dan juga Endless Battle karena nggak ada life steal-nya juga. Mungkin Endless Battle tetap akan dibikin, cuman di item ketiga bisa. Tapi target mereka menunjukkan Lutfi dan Sans menjadi target utama. Distraction yang dilakukan Lutfi tidak terlalu berpengaruh untuk tim Liquid. Memasang tim fight Sanford di dalam sana. Kiboy versus everybody. Tidak ada yang bisa ditendang. Duel Dragon menuju ke JP tapi terlalu keras tembakan. Double kill didapatkan. Sanford memang bisa dimakan tapi Kairi tenggelam. Kairi harus tenggelam oleh permainan tim Liquid. Kehilangan 3 pemain dan hanya bertukar dengan Sanford. Tidak worth it sama sekali. Ini masalah serius ada di mid-nya tahu. Sanji ini masalah loh. Row-nya dia selalu ngelempar abyssal row. Itu dari blind spot, dari titik butanya. Makanya tadi dia ngambil sisi kiri yang dimana orang lagi fokus untuk geser map ke depan. Dia lagi fokus untuk menahan wave yang akan jadi pressure di arah mid lane. Dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dan Abyssal Row menjadi initiator. Jarang banget gue lihat. Bahkan gue pikir akan ada JP yang nabrak duluan, baru di follow dengan adanya Abyssal Row. Ternyata enggak. Dia ngebuka dan connect, itu yang jadi masalah. Kiboy juga tadi The Way of Dragon-nya Flicker sudah keluar, masalahnya itu berbahaya. Informasi dapatkan dengan Monte Shocker Kiboy. Lihat dengan konsol game ini ditutup oleh Sanford, target utama mereka menuju ke arah Sans. Lelenya masih dihindari lesat dengan Flicker. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka menargetkan JP. Satu banner yang on point berhasil menumpangkan frontliner dari tim Liquid. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia untuk bisa kembalikan keadaan. Tapi nampaknya Sanford dikomit dengan Flicker bersama dengan Sanji. Sans menjadi target utama. Kiboy butuh takedown bersama dengan Kairi. No power of retribution. Oh no Onyx Indonesia. Mereka dilenyapkan. Memang pergerakan yang cukup unpredictable dari Sanji dan juga Sanford. Ya. Oh, Abyssal Row-nya connect lagi.
Tapi ya nggak boleh di komit. Sanji pun sadar kalau misalkan dia masuk tadi, Xavero-nya mungkin tumbang, tapi dia juga mungkin gak selamat. Tapi oh no, kena lagi. Dari sekian banyak orang, Magnet Lele-nya sih masih memang. bisa ke belakang. Kalau Gold Lane tuh memang suka magnet, Ji. Iya loh. Semakin kabur, semakin kena. Tapi lihat nih, decision yang dibikin oleh Sanji dan juga Sanford. Perhatikan, row-nya kena ke arah Sans. Gue pikir di sini oke, kejauhan, ternyata no. Sama. Flicker. Komit, dia nggak ragu untuk flicker ke depan, nggak ada takut sama sekali. Dan sayangnya Kaltezi itu nggak kena tumbang one hit pakai Endless Shard-nya, masih selamat dari sisa sedikit. Dan Sans yang nggak ada, berarti nggak ada lagi eksekutor. Dan bahkan kita lihat dari tadi nih ya, Sanji dan juga Sanford double Sansan ini emang double trouble untuk tim Liquid. Tidak bisa dipungkiri, duo Sansan ini double trouble banget untuk para pasukan tim Onyx Indonesia. Untuk di commit Sanji juga terlalu jauh. Pertama Sanford juga tidak bisa dimakan. Ini serba salah untuk Onyx Indonesia untuk bermain dari front to back pun dia butuh banget damage yang cukup, dan itu belum dimiliki oleh Xavero. Oke. Lutfi sih bagus banget dia main pok di depan ya. Dia menghalang dua member tadi karena Curtain Call-nya juga connect. Sementara lagi-lagi Abyssal Row, ini ancaman serius dibilang. Gila, terornya nggak berhenti-berhenti, bahkan membuat tim Liquid memiliki 7.000 gold difference. Onyx Indonesia kali ini mereka harus membawa game ini ke arah mid to the late game. Mereka harus membuat Xavero dan Sans ini tidak kalah oleh duo Sansan dari tim Liquid. Xavero dan Sans ini akan bisa membalikan keadaan, tapi butuh waktu dan mereka harus berikan itu. Mereka harus relay game ini, mereka harus stretch game ini sampai ke late game. Blade Armor, wah ini dia nih mimpi buruk untuk Xavero. Semakin kuat lagi untuk bertahan. Dari segi item ya memang Victor of Heaven, Blood Wings mengarah ke arah Holy Crystal. Bisa jadi nanti Endless Shard ini satu hit ke arah Hisamjin. Tapi lihat seberapa respect Kaltezi, dia bikin Silence Rob, Ji. Yes. Dia bikin Silence Rob untuk nahan damage Sans dan juga Kairi. Oke, Keyboy di depan mata. Lutfi mencoba untuk memberikan sedikit poking damage. Feather Esek yang terlalu sakit, tapi Keyboy tidak mau memakan siapapun karena dia sadar damage-nya masih belum cukup. Nggak ada Feather Esek lagi, Lin. Dan kalau komit di sini problemnya ada dua. Satu, mereka bisa dapetin satu base turret. Kedua, untuk team fight selanjutnya dengan short skill yang udah banyak keluar, itu nggak bisa dikomit. Tapi seenggaknya ya Onyx masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx masih bisa defense Ada dengan Sans. ya dengan high ground defender yang pasti Sans. Belum lagi dengan perbedaan gold yang lumayan jauh loh tadi sebenarnya. Ini satu buah nilai plus, tapi jujur butuh ekstra kerja keras untuk mereka membalikan keadaan. Gold mereka bedanya masih 7.000. Kairi belum bisa instant kill dan Kaltezinya ini respect sekali. Manusia super respect. Karena dia pakai Silence Rob, mungkin lihat pun Athena Shield. Iya, mereka tidak mau dikomit. What? Mereka nggak mau di all in sama Sans sama Kairi. Ini situational item yang gue maksud, Ji. Yes. Item tuh nggak templatable. Mungkin ada item wajib kayak 3 item utamanya Granger. Tapi nextnya apa? Situasional. Item defense pun nggak masalah. Nggak semata-mata item defense tuh cuma immortal. Enggak. Athena Shield. Ini mungkin yang dulu pernah dilakukan banyak banget dulu marksman. Pakai Queen Swing, dulu marksman pakai Athena Shield. Tapi udah mulai hilang sekarang. Full damage. Udah Rose Gold. Rose Gold, Immortal, dan kembali dimunculkan Keyboy bakal coba di-poking, tapi nampaknya Sanford memasuki kandang dari sang lendang. Dijepit. Di-poking, dijepit, dan sandwich gaming flicker for defensive dikeluarkan oleh Sans. Bermasuk dari tim Onyx Indonesia. Mereka terbagi berdua tim fight, tapi Kairi di depan sana mendapatkan karena belakang. Athena Shield membuat dirinya selamat, bahkan Kairi gak ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Lele membuat Keyboy harus termakan di depan sana. Yang di all in oleh Kairi dengan stack yang dimiliki, tapi Athena Shield lagi-lagi membuat berhasil selamat. Ya itu dia yang tadi kita bahas. Respect item, defense item. Bukan hanya Kaltezinya pun tadi udah jadi ke arah Silence Rob. Emang damage mereka berkurang, gak semaksimal biasanya. Tapi kalau mereka survive, mereka bisa kontrol, itu tetap akan bagus. Sementara Lutfi, Sakit banget Lele yang diberikan oleh Sanji. Kairi di depan sana, menjadi target utama di following up dengan adanya satu shutdown yang sangat mahal. Sans terkena Lele. Xavero masuk ke dalam. Dengan keberanian yang luar biasa, dia berhasil mendelay sedikit tim Liquid. Dan ini dia membuat tim Liquid dengan powernya turun. Dilepaskan Lordnya, dan bahkan tim Onyx Indonesia yang berhasil melakukan sedikit keuntungan dengan 4 pemain yang mereka miliki. Xavero, lelaki jantan perkasa yang masuk tiba-tiba menutup
dan shutdown yang sangat mahal featuring Sans dan juga Carry tadi. Iya, tapi harus lebih tenang lagi ya Xavero. Mereka butuh juga nih sumber damage dari Xavero. Jangan sampai kayak tadi pertukaran yang sebenarnya memang oke, tapi jatahnya sekarang Lord langsung dipaksa. Langsung dipaksa, tapi lihat di mana Kiboy berada. Tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. JP menjadi target utama dan damage terlalu sakit. Wild Dragon-nya belum dikeluarkan, masih mencoba untuk menahan. Mountain Shocker menuju ke belakang. Sunfall sekarang tuh mau terpakai one hit. Unstoppable dari Lord P. Berhasil menutup ke arah Sunfall. 3 melawan 5 sekarang kondisinya Onyx ID. Mereka somehow mengambil kendalinya, pegang momentumnya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Xavero yang sudah punya item Power Spike dari Iritel. Yang mungkin Granger pun sadar, Oheb pun sadar. Dia butuh lebih dari sekedar defensive magical. Dia butuh Wind of Nature. Ya, Kiboy udah membuka vision. Menandakan tim Liquid tahu di mana Kiboy berada. Sans sudah mulai dengan terbang di depan sana. Lele menuju ke Kyrie. Tidak bisa di-commit terlalu jauh. Curtain Cost yang sangat baik menuju ke arah seorang Carlton Z. Lord di take over. Onyx Indonesia bounce back. Dengan 7.000 gold difference. Mereka berhasil membayar utang hingga 5.000 gold difference. 2.000 tersisa. Onyx Indonesia. Late game insurance mereka udah menunjukkan taringnya. Oke. Kita lihat dulu dari itemnya nih. Perlahan tapi pasti belum ada Wind of Nature. Oheb. Ini menjadi celah pastinya untuk Xavero, yang dimana Xavero-nya full item. Satu item lagi menuju Wind of Nature. Dan ini bakal kuat untuk nabrak even itu Carlton Z ataupun Oheb. Sementara JP. di sini ada Amon. JP menargetkan ke arah Sans, target utama mereka bahkan hilang. Sans dimakan di Sans, ketembakar bersama dengan Kyrie. Dengan keuntungan lot yang mereka miliki, mereka nggak berhasil mendapatkan satu buah momentum. Bahkan Ludwig mencoba untuk break, buying time, shutdown dilakukan. Minion bergerak di arah bottom lane dan di top lane pun juga sama, tapi tersisa 2 pemain. Onyx Indonesia melepaskan keuntungan yang mereka sudah pegang dengan commit yang tiba-tiba menuju ke arah Sans. Ini harusnya nggak bisa sih. Mereka harus reset dulu dan Onyx gak boleh terburu-buru. Xavero jangan sampai kena row. Gak boleh kena row. Sekali kena row, Oheb sekalipun dengan flicker yang available dia pasti bakal bisa masuk. Tapi Xavero kali ini dengan clear minion yang dia miliki dengan sangat cepat. Minus 1 jantung. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus lebih berhati-hati dan Kiboy pecah immortality. Pecah immortality. Oke, tapi reset dulu, tahan dulu sebentar. Masih bisa bertahan. Memang Lordnya terbilang tidak maksimal karena hanya bisa mendapatkan top bagian bottom lane tadi. Tapi ya itu the best thing yang bisa dilakukan Onyx. Harus lebih sabar lagi Sans. Harus lebih aware dengan ancaman dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jangan sampai tertangkap, bukan privy juga dari Sansnya. Jadi ya reset kembali Onyx, mereka masih punya harapan, mereka masih punya chance yang sangat-sangat tinggi. Masih ada. Jangan sampai terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid PH. Dan kita lihat tim Liquid PH kayaknya targeting utama dia adalah Sans sih. Bener-bener Sans commit all in. Mau pakai flicker sekalipun nggak masalah. Karena dengan adanya poros di mid lane Onyx Indonesia, mereka sadar dengan tidak adanya Sans, damage akan kurang. Dan 2, tidak ada high ground defense yang pasti. Yang ketiga, kontrol dari tim fight-nya berkurang, Lim. Ya hati-hati ya. Ingat damage dari Amon memang sakit banget, tapi respect item dari Oheb juga itu bisa nahan. Athenanya nggak diganti sama sekali, bahkan Blade of Despair lihat. Dia nggak peduli dengan damage Xavero. Dia yakin, dia pede, Xavero-nya nggak bisa masuk segampang ke dia. Ya dia tinggal nge-deliver damage. Wow, satu item defense yang dipilih adalah Athena Shield. Immortal sebenarnya bisa juga, tapi ya inilah pilihan dari Oheb. Lihat penetrasi dari Kyrie, ada Genius dan Divine Glaive. Ini akan membocorkan semuanya. Bikin siapapun dengan item defense yang nggak akan kuat. 700 stack, tapi 35 Skypicer. Ini masih cukup kuat. Kenapa kita bilang masih terbilang cukup kuat? Karena 35 Lim ya. Kalau Ya. bisa diturunkan sampai 6, 14, 10, ya itu udah sangat baik. Ya, Angka ya, ya. digitnya 1 kalau bisa ya. Sedikit-dikitnya lah. Sedikit-dikit, kalau bisa ya udah 0, stacknya nggak ada angka. Wah susah sih itu. Tapi oke, Lord sekarang kembali di setupnya tim Liquid. Mereka bisa pegang terus karena ya Carlton sih kita tahu ya Sansin. Mereka nggak boleh commit karena JP. Itu cuma distraction saja. Karena sejujurnya damage-nya udah siap di belakang. Dan untuk kalau misalnya Sans nge-deliver itu berhasil karena JP sekalipun, udah pasti Sanji siap target Lele-nya ke sana. Dan jangan lupa ya, Sanjinya ini dari kiri. Jangan sampai sisi kiri ini menjadi sisi buta bagi Onyx. Mountain Shocker dibuka, target Oke. utama mereka ke arah belakang. Dan oh my god, Xavero yang terkena Lele langsung di-all-in dan commit. Lordnya bebas membuat orang dari tim Onyx Indonesia harus mundur ke arah belakang, tidak bisa di-commit dan terlalu besar.
Defensive yang dimiliki dari tim Liquid mencoba untuk dilindungi. Double kill didapatkan, membalaskan kembali apa yang mereka miliki dan JP ditabrak. Gak ada jalan untuk pulang. Counter C bersama dengan Oheb mencoba untuk deliver damage. Apakah berhasil? Nampaknya tidak. Dan Zoni ingat Lutfi. Again Lutfi kembali lagi ke panggung internasional. Bermain dengan sangat luar biasa. Namun Zoni ingat Counter C. Immortality memang ada tapi Kiboy Flicker Jet Kundo membuat para pasukan dari tim Indonesia berhasil menutup Yes Sunset. Kiboy menyisakan Oheb seorang diri dan Lord kali ini bisa dieksekusi secara cepat. Keputusan yang sangat baik Onyx. Memang Savero tadi sayang banget terkena Abyssal Row, tapi jadinya posisi dari Sanji terekspos, langsung dipanis. Dan Lutfi kali ini bukan Lutfi. Sans yang gila, Lutfi yang gila. Gila Lutfi bener-bener dia nge-zoning out dan dia kembali lagi ke laga internasional menunjukkan taringnya yang luar biasa. Ya ini nggak bisa ditarget, tadi Kairinya ada di camouflage mode kan. Sementara wah posisi dari Lutfi yang bagus banget dan kalkulasi damage yang berani. Perhatikan dia di depan, dia pegang langsung ke Kaltizi. Dia tahu nih dengan adanya satu item defense dari Kaltizi itu bikin dia nggak gampang untuk tumbang. Vengeance disimpan di timing yang sangat tepat. Immortal nggak selamat juga tetap. Wow, ini keputusan yang bagus sekali dari Onyx. Dengan berani mereka tunjukkan kalau mereka gak gampang untuk ditumbangkan. Mereka juga punya taring. Mereka juga punya, lihat betapa tajamnya landak dari tim Onyx Indonesia. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-21. Onyx masih berjuang. Early game mereka memang terbilang sangat-sangat buruk. Tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka recover. PR mereka cuma satu sekarang, jangan kena row untuk bagian belakangnya. Ya berat banget memang kalau bisa kita bilang. Bang, lele kan bisa dihindarin tapi ini beda. Ini lele magnet yang bisa kita bilang ya. Karena ya dia ada datang dari blind spot. Iya datang dari blind spot, bisa kita bilang salah satu mission impossible juga untuk Sanji tersendiri bisa target ke arah belakang Lim. Atau dari sekian banyak orang di depan sana. Oh, dia ganti something War Axe ternyata. Dia ganti untuk damage itemnya. Ya mungkin dia memang butuh untuk durability. Dia nggak boleh juga untuk pikirin damage doang. Dia pikirin sustain-nya. By the way masuk di menit 20, sustain itu nomor 1. Yes. Gimana caranya kalian selamat itu dulu. Daripada sakit, daripada bisa kill tapi nggak selamat sama aja. Oke. Udah lumayan deg-degan untuk kali ini. Para pasukan dari tim Indonesia, Onyx Indonesia. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit setup. Membuka vision, masih mencari di mana keberadaan dari Sanji. Sans masuk terlalu dalam, ditutup jalan di depan sana, bakal coba di-commit oleh seorang kartu C. Tapi flicker for defensive dikeluarkan, perasaan Winter Crown. Tapi Lutfi versus everybody, duel Dragon. Di following up dengan sangat luar biasa. Masih ada Winter Crown, tapi Savero free hit di depan sana. Satu buah point kill memang ditumbangkan, tapi Savero mampir saja satu buah point kill dari JP. Tapi sayangnya, pertukaran kali ini antara Sanford dan juga Kairi tidak adil di bagian retribution. Cuma cukup adil kalau mereka mau team fight besar. Kenapa? Karena front to back bisa dimenangkan oleh Onyx karena tim Liquid cuma punya JP. Ya itu dia Kaltizi, Huskclaw. Ini item yang paling dibutuhkan oleh Yi Sansin apalagi masuk di late game. Karena Endless Battle itu nggak nutup, tapi Huskclaw nutup. Lihat critical, lihat damage-nya. Dan dia berani untuk commit dengan gak adanya Kairi, berarti gak ada kontes mungkin. Ini akan coba dikontes para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka berhasil terkena lele Kiboy. Lord JP masih bangsa dan Federer seringnya gagal mendapatkan Lord. Tapi Savero masuk dengan berani dengan Wind of Nature. Fokus ke arah Kaltizi, almost take down. JP yang menjadi korban, Sanji di depan sana. Tapi nampaknya gagal. Gagal mencuri satu buah point kill menandakan maksimum power dari Lord yang mereka miliki akan menabrak base dari tim Onyx. Bahkan dengan Sanford, respawn dari Sanford bersama dengan Lord. Timing yang sempurna. No, tim Liquid mereka sekarang ada di senjata tertajamnya mereka. Ada di kekuatan maksimalnya mereka. Lord Evolve gak bisa dianggap remeh. Dua base turret memang masih ada di bagian mid dan juga di bagian bottom lane. Let's see. Item terakhir Lutfi udah langsung ngebuang sepatunya. Toilet armor digunakan untuk coba sustain sebisa mungkin. Savero dengan rose gold. Gua belum lihat adanya immortal lagi selain dari Chow. Tapi let's see apakah Onyx mampu menahan gempuran Lord Evolve dari tim Liquid. Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Satu lele menuju ke arah Kiboy. Bakal coba di-commit tapi nampaknya Fero SL bakal coba dihindari. JP tertake down. Damage point yang terlalu sakit. Bahkan 2 point kill didapatkan. Indonesia bakal coba membalikan kembali dan Jack Altizi. Immortality-nya hilang. Winter Crown satu dari sana. Indonesia. Onyx masih bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx menolak untuk
Yes. 40 detik. Respawn time. Mereka bisa lurus ini. Mereka butuh waktu. Mereka bisa lurus ini. Mereka bisa lurus dan lihat 2 member saja untuk melakukan defense. Tapi ya, untuk defensif yang begitu manis, JP terlalu depan. Punishment dari Kairi, damage yang tadi gak bisa terkalkulasi. Dan lagi-lagi Lutfi, astaga Lutfi, bisa ada di bagian depan dengan Winter Crown yang begitu baik. Namun di live-nya, Oke, Straight push. fokus ke arah best. Sudah kembali apa boleh terjadi pada pasukan tim Ori Kairi. Best terbuka besar dari tim Liquid. Federasi yang mengusir muda pada pasukan tim Liquid. Dan what the epic comeback from Ori Indonesia. Berhasil mengamankan KI yang pertama. Bot back stronger from Ori Kairi. Itu dia Onyx yang kita tunggu-tunggu. Bahkan early game bukanlah akhir. Mereka membuktikan kalau struggling mereka di awal bukanlah menjadi masalah. Dan tim Liquid PH, keputusan akhir yang ternyata menjadi celah bagi mereka bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Sobo Deklara Molsar, Umo, Pablo dan juga Paloiski. Take it away. Woohoo! Dan Onyx mereka melampaui ekspektasi dan memberikan game yang begitu mahal. Yep. Itu tempo permainan yang sangat cepat di bawah